Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menceritakan pengalamannya saat berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait defisit APBN. Cerita tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN kita pada Jumat 5 Juni 2026. Dalam diskusi itu, Prabowo sempat menanyakan kemungkinan menekan defisit APBN atau selisih kekurangan anggaran hingga 0%. Mendengar usulan tersebut, Purbaya mengaku sempat lemas karena kondisi ekonomi saat ini masih membutuhkan stimulus fiskal atau dukungan belanja pemerintah. Ia kemudian menjelaskan kepada Presiden bahwa kebijakan tersebut masih diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Menurut Purbaya, Prabowo memahami penjelasan itu dan tidak memaksakan target defisit 0% dalam waktu dekat. Purbaya menilai Prabowo tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal, namun tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi sebelum mengambil kebijakan. Enggak, dia nanya itu fleksibilitas anggaran. Saya bilang saya bisa cut anggaran kalau diperlukan. Tapi sekarang keadaannya bagus, saya nggak cut lagi. Antara lain saya bilang bisa dari MBG. Antara lain ya mungkin ya. Tentu aja itu tergantung kepada putusan Bapak Presiden, petunjuk Bapak Presiden. Tapi yang clear, Bapak Presiden jelas ingin efisiensi juga. Kalau nggak ada langkah yang seperti kemarin. Kepala MBG diganti segala macam. Itu kan jelas menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk menjaga belanja nggak sembarangan dan untuk menjaga fiskal defisitnya di bawah 3%. Dia komit kok. Ini kalau diskusinya malah lebih ngeri. Wah, jadi di bawah 3% bagus ya? Bagus. Gimana kalau kita buat 0? Waduh, masalah saya. Jangan dulu Pak, kita perlu stimulus ke perekonomian. Oh iya, boleh. Jadi beliau amat fleksibel dan mengerti juga kondisi fiskal. Nggak akan sembarangan. Ada pos lain yang bisa kita potong juga kalau kepepet. SNB juga saya bisa potong ini, saya potong ini kalau kepepet. Tapi saya nggak kepepet, saya masih punya uang banyak juga. Prima masih punya orang 500 triliun sekarang dia. 530 punya ya? 513 triliun, kaya dia. Jadi itu, ada miskonsepsi bahwa fiskal dijalankan secara serabutan. Karena menterinya nggak ngerti fiskal. Enggak, begitu kita tunjukin. Memang di awal di triwulan pertama akan seperti itu. Karena kita percepat belanjanya. Tapi setelah ini kan membaik. Tapi kita membaik semuanya diem. Ada nggak yang bilang kalau begini defisitnya paling 1,8, nggak ada yang udah seperti itu kan. Pada waktu 0,9 di triwulan pertama mereka bilang defisitnya udah lewat nih. Bisa 3,6, pasti jelek tuh anggarannya. Karena itu berantakan, gitu rupiahnya melemah, ini pasti gara-gara fiskal. Padahal kan fiskalnya bagus, Anda lihat kan sekarang. Itu yang mesti disebarkan ke masyarakat dan investor bahwa kondisi fiskal baik, kondisi ekonomi bagus. Kalau ada kelemahan nanti kita perbaikin, kita kasih stimulus lagi. Dan nanti memajukan pertumbuhan ekonomi dengan cara yang lain. Saya akan ketemu industri nanti ya, Apindo. Untuk melihat ada enggak yang kita bisa bantu di perindustrian Indonesia. Itu. Kalau boleh lagi Pak. Kalau ini Pak sebagai pengawas dari Danantara ya Pak. Danantara kan ini juga menjadi salah satu yang disorot juga ya Pak. Menurut Bapak kritik dari mereka itu kira-kira apa sih yang bisa diperbaiki gitu sebagai pengawas mungkin melihat dari sisi pengawasannya? Dia tanya kritik dari mereka. Waktu SNB kesini enggak menanyakan Danantara secara spesifik. Jadi saya nggak bisa jawab ini. Kalau dia tanya apa saya jawab. Dia nggak nanya waktu itu. Jadi saya nggak tahu kritik mereka yang sekarang yang terakhir. Cukup ya? Pak. Masih lanjut Pak? Pepeng terakhir ya? Ini udah pulang belum? Udah Pak. Selamat. Lo jemput istri kemarin? Nah Pak? Kemarin ke Amerika jemput istri? Iya Pak. Oh, jalan-jalan dia? Ya dikit Pak. Pak ada... gara-gara Pepen rupiah melemah, dia beli dolar tuh. Untuk ke Amerika. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.